Jadi diceritain dulu dong Mbak sejarahnya si mekanisme itu deh. Awal mulainya sebenarnya aku agak lupa nih, karena memang kondisinya itu awal mulai mekanisme itu namanya bukan mekanisme, tapi masih Zaskia Meka Shop. Dari ini aku kalau ditanya memulai bisnis ini mau terima kasih ke siapa? Pasti mau terima kasih ke Jenhara. Ada satu desainer anak Ida Royani, dia yang ngajarin aku sama Saskia, udah bikin usaha ya gitu kan. Aku diajarin ke toko kain, aku diajarin ke toko cara pola seperti apa, terus cara penjualan gimana, foto seperti apa, strategi marketing seperti apa, itu aku belajar. Bahkan ke toko kain tuh, ke pasar, aku tuh orangnya nggak pede, nggak pernah bisa ngelepas yang namanya sepatu high heels, karena dari 7 anak mama aku yang paling kecil sendiri, semuanya tinggi-tinggi. Jadi aku kalau ngomong main lain pasti gini ya gitu. Jadi aku tuh punya minder. Aku punya aku punya ketidakpercayaan diri aku itu ternyata pada saat aku tidak bisa memberikan untuk keluargaku gitu. Jadi pada saat akhirnya mau ke toko kain, mau kemana pakai hak tinggi gitu kan, mau terus ke toko bahan cuma berdua sama Saskia tanpa ada yang bantu. Jadi Saskia yang nyetir misalnya, atau gantian, terus nanti pada saat nyetir, pada saat kesana masih bisa tenang gitu. Pada saat udah masuk barang, itu Saskia nempel ke kaca kanan, aku nempel ke kaca kiri, jadi kita bener-bener yang begini. Karena di sini udah bahan-bahan gitu, dan aku tanpa bantuan siapapun, maksudnya sama Saskia bener-bener mulai dari nol. Ke toko kain sampai ketemu penjahit. Nah, kita berdua ini bukan desainer. Jadi Saskia pun bukan desainer, tapi kita suka, kita tahu apa yang mau kita bikin. Jadi ngomong ke tukang jahit aja waktu awal gitu, Mbak mau bikin baju yang panjangnya harus di bawah belakang kanan, terus nanti di bagian tangannya gebung, terus nanti dadanya begini. Jadi ngomongnya bahasa planet. Nggak tahu istilahnya ya. Gitu. Bahasa planet, dan untungnya penjahit aku mengerti bahasa planet kita. Akhirnya cocok sampai detik ini. Udah sampai akhirnya berjalan online selama 1 tahun. Itu di luar ekspektasi aku yang tadinya berpikir udah kita online aja. Karena tahun berapa tuh Mbak kalau diingat-ingat? Kayaknya sekitar 2000. Kenapa aku bilang 2010? Karena itu awal mula aku menikah. Aku nikah kan April. Anak aku, 2011. 2011. Jadi anak aku pada saat anak aku umur 6 bulan, tapi kita tuh aku harus ngurusin packingan, aku nggak punya yang bantuin. Jadi semua barang karung-karungan tuh masuk ke rumah mamaku, mertua. Terus mamaku cuma bilang, ini berapa karung lagi tas yang masuk gitu. Cuman aku saat itu cuma bilang gini, Mah, nih aku ngomong suatu saat dia yang akan bisa bikin bantuin aku sama mama juga. Aku bilang gitu sama mama, suatu saat karung-karung ini yang bisa ngebantu aku untuk bisa bantu semuanya, aku bilang. Terus mama yang amin gitu. Aku nggak punya yang bantuin saat itu cuma 1 orang. Saskia tuh orang yang ngecekin ATM. Jadi kalau uang udah masuk ya. Gitu. Nah kalau aku terima orderan, iya benar. Terus kalau aku yang bagian packing, masukin semuanya, terima orderan, besok paginya aku titipin anak aku sama mama sebentar karena aku belum ada Gojek. Jadi masih pakai ojek tetangga yang bawa barang sebanyak itu, masukin ke ekspedisi, dan itu aku lakukan selama 1 tahun. Dan alhamdulillah selama 1 tahun itu di luar ekspektasi, akhirnya kita berpikir untuk punya butik gitu. Jadi memang kalau ditanya awal memulai ini cuman karena aku dibentuk sama mama tuh keterikatan satu sama lain deket banget. Begitu kerasa ada yang nggak ada, kayak kehilangan. Terus sampai akhirnya kita punya usaha. Sebenarnya usaha ini aku sama Saskia punya cita-cita pengen punya satu tempat kumpul keluarga yang nggak harus ada di mall, nggak harus di restoran, nggak harus kita keluar uang terus gitu. Itu aja, nggak pernah berpikir untuk apa. Dan kalaupun ada keuntungan ini adalah balik lagi untuk keluarga. Nggak pernah berpikir untuk beli A, beli B, beli C. Jadi memang karena pengalaman, terus pada akhirnya terbentuklah si mekanisme sampai sekarang. Sesederhana itu cita-citanya ya. Karena memang berpikir kayak aku tuh nggak bisa diem. Anaknya, bahkan aku dulu pernah kerja di TV, aku pernah kerja di IO. Jadi memang aku yang nggak bisa diem. Jadi kalau udah di rumah tuh sampai detik ini suamiku selalu bilang, Tasya itu orang yang nggak bisa di rumah karena kakinya ada paku. Jadi kayak di rumah tuh, aku stres pada saat pandemi juga. Ya itulah, pokoknya intinya awal memulainya adalah karena aku ngerasa nggak bisa jauh dari keluarga aku aja. Aku pengen deket. Nah, salah satu yang Saskia membantu aku supaya kita bisa deket, yaitu akhirnya kita punya usaha. Jadi pada saat aku keluar rumah, alasan sama abang nggak ke mama, tapi ngurusin bisnis. Itu aja. Nah, itu pembagian tugasnya gimana akhirnya kan? Mulai berkembang ya. Kemudian kan pasti ada pembagian tugasnya antara Mbak Tasya sama Mbak Saskia, terus kemudian akhirnya melibatkan yang lain-lain, itu gimana ceritanya?
Oke, jadi kalau mekanisme ini sebenarnya ada Tasya, ada Saskia, dan ada Papa. Jadi Papa ini adalah istilahnya di tengah-tengah, karena pernah satu kali memulai ini kita berantem hebat. Justru berantem hebat bukan ada online, tapi pas ada butik. Wah, itu berantem hebat. Aku drama, udah nangis, aku udah nggak mau punya usaha sama Zaskia di Amerika. Aku nggak mau kenal, maksudnya nggak mau punya usaha sama dia. Aku bilang sama suami, aku mau bikin brand sendiri, Tasya gitu. Tapi Saskia di rumah sempat bilang, emang ada masalah apa ya sama Kak Tasya? Dia nggak tahu. Sedangkan aku udah drama hebat, sampai akhirnya ditemenin, diketengahin sama Papa, akhirnya kita bisa baikan ya, kayak ya udah gitu kan. Jadi memang di sini nih pembagian tugasnya kayak lebih ke Papa tuh kayak penasihat, penasihat, bisa dibilang CEO juga gitu kan. Penasihat lah. Kalau Saskia lebih ke produksi, dan dia memang brand ini kan brand di atas namanya Saskia di Amerika, orang tahunya juga seperti itu. Tapi kesini-sini Zaskia dan Tasya sebenarnya kalau mekanisme ini. Jadi kalau Saskia benar-benar produksi, aku adalah COO. Operasional apapun, even aku kayak misalnya lagi umroh, AC mati pun aku masih bisa di WhatsApp. Kak, ini AC butik kan susah nih, gimana? Iya masih gitu. Jadi pembagian tugasnya benar-benar Saskia produksi semua, the whole apa yang kita bikin di mekanisme itu harus approvean dia. Nah kalau aku finance lah, terus ada masalah di kantor lah, terus masalah promo, masalah manajemen, itu semua dari aku. Jadi Saskia benar-benar only produksi. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya ditanya kesulitan dengan kondisi sekarang Saskia di Jogja, pasti ada gitu, karena memang kita biasanya ketemu bisa pilih bahan atau apa, sekarang harus mengirimkan dulu bahannya mau yang mana, nanti dikirim balik ke kita, terus nanti baru bikin baju dikirim lagi ke sana. Jadi memang kesulitan pasti ada. Selama bisnis kan tadi Mbak Tasya cerita ada momen dimana berantem banget sama Mbak Saskia. Nah, semakin usahanya berkembang kan artinya potensi konfliknya makin banyak ya. Nah itu perannya Papa kah ada di situ, atau kemudian gimana cara komunikasinya? Justru setelah kita berantem yang hebat yang pada saat ada butik, sampai detik ini nggak pernah berantem lagi. Justru kayak kita nih menjalankan bisnis ini. Jadi gini, bisnisnya Saskia itu ada yang baju ini ada 3 mekanisme itu, aku, Saskia, dan Papa. Terus ada ZM by Zaskia, bukan, ZM tuh beda lagi, Zaskia Meka itu. Zaskia Meka itu punyanya Haikal, Saskia, Mama, Marsha, dan Tania. Nah, ya ada Mama di situ. Nah, kalau Zam sebenarnya karena mamaku sama aku semua kayak ini kita tuh mencar-mencar ya, Tasya di sini, Saskia di sini, terus Mama di sini, Papa di sini, bikin kayak satu usaha yang 7 anak Mama di situ plus Mama dan Papa, ya terbentuklah si Zam ini gitu. Jadi pengennya orang masuk ke butik kita tuh one stop shopping. Lo mau nyari baju dan lain-lain tuh ternyata skincare ada, dan ternyata yang dibutuhin sama bukan hanya cewek tapi cowok juga butuh ya ini gitu. Jadi memang sebenarnya kalau pembagiannya memang dibagi gitu. Kalau yang mekanisme Tasya, Saskia, Papa, kalau ininya ini, kalau Zam semuanya ada semuanya di sini. Menarik ya, kalau orang lain bisnis sama keluarganya tuh kadang ujungnya konflik. Nah kalau ini justru berbisnis untuk merukunkan keluarga bareng. Karena kita maksudnya gini, kecilnya aku itu mungkin orang selalu bilang gini, Saskia Saskia atau Tasya itu mungkin dari dulu juga udah enak. Enggak, aku kalau udah suruh harus ke flashback ke zaman dahulu aku masih kecil, itu aku selalu punya istilah Tasya, Saskia, Tania, Haikal itu adalah anak kecil yang dewasa sebelum umurnya. Karena kita bukan dari keluarga ada, kita pernah tinggal di rumah yang mungkin cuma sebesar ini, terus mau makan susah, mamaku cuma punya uang misalnya 100.000 atau berapa, gimana caranya anak-anaknya makan, terus dia nungguin sampai anaknya selesai makan. Aku pernah mengalami itu. Aku pernah terpisah sama adik-adik aku karena mamaku nggak bisa untuk menghidupi kita dalam kehidupan yang layak gitu, layaknya rumah gitu. Aku tinggal sama kakaknya mama, terus Saskia di mana, Tania di mana, Haikal di mana, kita mencari semuanya. Nggak punya alat komunikasi yang baik gitu. Jadi aku tinggal di waktu SMA aku tinggal di boarding school. Pada saat itu papaku sampai nggak berani menemuin aku, cuma nitip uang ke TU di dalam amplop cuma 100.000 padahal, tapi dia tulis, Kak, untuk mencari kakak hemat-hemat ya, karena untuk dapetin ini nggak mudah gitu. Jadi kakak hemat-hemat ya, papa nggak nemuin kakak gitu. Sampai saat ini sekarang yang membuat aku sekarang bisa bertahan dan bisa bersyukur dengan apa yang aku hadapin sekarang, itu tuh lebih ke ya karena pelajaran masa lalu aku pada akhirnya membuat aku jadi seperti ini. Jadi kadang-kadang orang melihat kayak
ngelihat enaknya doang sekarang aja, ya. Padahal enggak gitu, prosesnya luar biasa. Bahkan aku kadang-kadang kalau udah cerita masa lalu tuh kadang-kadang udah yang kayak what is human ya gitu, karena aku akhirnya harus flashback lagi yang nggak enak gitu. Tapi ya aku bersyukur aku pernah mengalami itu, yang pada akhirnya aku sekarang lebih bersyukur lagi sama apa yang aku dapat. Bahkan sampai detik ini aku sama Saskia kalau udah uang suka berpikir kayak, Kak ada uang segini mau siapa lagi yang dibantu ya Kak ya, Kak kita mau kasih siapa gitu. Bahkan punya perusahaan ini dari awal niatan kita tuh adalah pengen kasih, ini bukan ria, tapi memang aku pengen ngasih tahu semua orang kalau niat kita untuk keluarga pasti ada aja jalannya gitu. Jadi dari awal kita bikin mekanisme, aku sama Iya cuman bilang nanti pokoknya kalau ada keuntungan jangan buat kita, tapi kita harus beli rumah mama. Karena apa? Sebelum kita beli rumah mama ini, mama tuh selalu ngontrak, nggak pernah punya rumah sendiri. Punya rumah satu sendiri itu zaman aku masih SD. Selebihnya kita kontrak. Jadi aku selalu bilang, aku pengen mama tuh tidurnya nyaman, nggak mikirin kayak bulan ini harus bayar kontrakan gitu. Ya udah sampai pas pada saat dapat keuntungan, Saskia nanya, Kak rumahku kebetulan masih di daerah Ciganjur, masih di belakang. Kamu pindah di rumah dulu nggak ke daerah depan, maksudnya Kampera atau apa? Nggak deh, maksudnya nggak apa-apa deh kita beliin gua rumah. Akhirnya kita beliin rumah mama di ulang tahun pernikahan mama yang aku lupa deh, setahun apa 2 tahun kita bisa bangun mekanisme. Di tahun itu aku beliin rumah mama, pas aku kasih rumah mama mau pingsan gitu, kita bikinin acara kasih kotak gitu. Tapi sebelum kasih kotak itu kita kasih flashback gitu, flashback kayak video semua rumah aku pernah nih. Aku dari kecil sampai detik ini mungkin pernah nempatin rumah mungkin 20-30 kali, pindah-pindah saking pindah-pindahnya. Jadi kayak kita bela-belain Haikal ke rumah yang mana, ini ambil video. Masih ada rumahnya? Iya, aku nggak tahu itu rumah siapa kan, tapi pokoknya kita datengin cuma ngambil video, terus kita ngomong kita pernah di sini, nah aku bagian di daerah mana gitu. Dikumpulin videonya, terus dijadiin satu video. Mama begitu dikasih video itu, mama tuh kayak, apaan sih? Kasih kayak gitu. Jadi pada saat kita di restoran, tapi udah blok di atas tuh buat mama sama papa langgam mereka kan. Tapi semua rumah yang pernah kita datengin itu ada, bener-bener ada. Yang kayak mama tuh marah sebenarnya di situ, kayak lo ngapain ngingetin gua kesini gitu. Aku juga nggak suka ngeliatnya, cuman kita berusaha untuk mengingatkan mama sampai akhirnya endingnya adalah, nih mah lihat nih rumah ini gitu. Terus aku sampai sedih ngomongnya, ini rumah ini buat mama gitu kan. Itu mama pingsan saat itu kayak, jadi nggak nyangka begitu dibuka kunci rumah itu gitu. Jadi rumahnya nggak jauh dari Saskia. Sampai saat ini juga mama papa masih di situ. Akhirnya ya memang cita-citaku sama Saskia adalah bukan buat memperkaya diri sendiri atau membuat kitanya bisa apa gitu, enggak. Tapi yang paling penting adalah mama, karena kasih perjuangan mama papa zaman dulu kan buat anak-anak kan luar biasa banget gitu. Jadi kalau mau dibalas pasti sampai saat ini, sampai detik ini juga nggak bisa. Jadi ya itu dia. Jadi sekarang ya alhamdulillah pelan-pelan lah maksudnya. Terus kadang-kadang rumah ini masih nyicil, tiap bulannya juga lumayan besar gitu. Mungkin dalam setahun atau 22 tahun lagi dia selesai. Aku sama Saskia selalu ngingetin aku, selalu begini, Kak, ini udah mau habis nih 2 tahun. Apalagi yang kita mau kasih sama mama papa supaya cicilan itu masih berjalan tiap bulannya, supaya kalau misalnya ada cicilan itu ya Allah kan juga melihat kita kasih membantu mama, kasih ngurusin mama gitu. Jadi pikirannya Saskia juga Masya Allah gitu. Maksudnya rumah ini juga bukan rumah kecil yang cicilannya tiap besar. Kadang-kadang selalu gini ya, ini ada kelebihan uang, tutupin aja supaya nggak tiap bulan kita besar banget bayar rumah. Saskia selalu nggak mau, Saskia selalu bilang kayak, biarin aja kalau kita bayar nutupin sekarang, nanti kita nggak ada ngasih sama mama papa apa lagi, nanti Allah ngeliat kita gimana kan. Jadi ya udah jadi kadang-kadang kalau udah kayak gitu kayak ya udah biarin. Terus tapi Saskia pikirin ya kayak kita mau kasih mama papa, maksudnya mau membelikan mama papa supaya masih cicilan itu berjalan, mau kasih apa lagi ya gitu. Jadi memang balik lagi punya usaha bukan untuk diri sendiri, buat keluarga, buat mama dan papa pasti. Nah sekarang berarti perkembangan bisnisnya gimana Mbak, si mekanisme butiknya sudah berapa? Jadi sebenarnya sebelum pandemi dan 1 tahun sebelum pandemi itu kita punya butik totally ada 12 butik di semua daerah gitu. Itu cuman butiknya doang, belum lagi yang ada di salah satu retail Transmart, itu juga ada banyak juga. Tapi balik lagi Saskia tuh selalu bilang kayak aku tuh nggak mau banyakin offline store. Dia tuh selalu pengen besarinnya online-nya. Kalaupun kita punya offline store, itu punya kita pribadi, bukan franchise-kan ke orang lain gitu. Awal-awal kita franchise banyak itu karena keluarga. Ke adiknya Mas Hanung, ke adik aku yang taninya, dia bisa buka di Kalibata, dia buka di mana gitu. Terus yang di Jogja ada, Surabaya ada, terus Malang kita juga ada franchise ke orang. Terus di
Bandung juga ada gitu. Tapi pada akhirnya kita itu kan membuka usaha ini bukan untuk yang kayak wah gede-gedean gimana, enggak. Kita tuh cuman kayak ini hobi kita, yang penting ada barang. Terus kalau misalnya ini jangan stres, intinya punya usaha tuh jangan stres gitu. Jadi begitu peminat barang banyak banget dan kita tidak siap, stres kan pada akhirnya gitu. Akhirnya Saskia bilang udah deh nggak usah banyakin butik gitu. Maksudnya sekarang yang masih bertahan 2, tapi itu punya kita pribadi, yang di Depok 1 Detos, Depok Town Square, sama satu lagi di Kemang. Itu memang punya kita. Kalau yang Kemang memang pusatnya dari awal kita punya butik ya di situ gitu. Jadi kalau kata orang feng shui Cina-Cina ya katanya kalau bisnis usaha pertama tuh jangan diapa-apain gitu kan. Jadi ya udah kita mah emang sekarang ini sih punya yang punya kita pribadi memang ada cuma 2, tapi kita membesarkan di online dan juga kita di retail juga masih ada di Transmart. Nah, aku juga merasakan pada saat pandemi, aku ngerasa gini, pada saat lebaran di pandemi, kan pas lebaran kita lagi pandemi ya kan, lagi hot-hotnya itu orang-orang lagi kacau banget kan semuanya. Tapi aku melihat mekanisme di pandemi dan 2 tahun ke belakang penjualannya lebih bagus di pandemi. Oh, di online. Karena online-nya. Online-nya tuh lewat website atau sosmed kita lewat atau di e-commerce. Instagram, terus juga Facebook ada, terus di e-commerce juga kita ada. Tapi memang kita besarnya itu di Instagram dan Facebook gitu. Pertama Instagram, kedua Facebook. Kalau di Instagram dan Facebook kan larinya kan ke WhatsApp kan. Memang itu, dan kita di Instagram itu punya 3 akun. Ada Mekanisme Indonesia yang pusatnya, terus ada Mekanisme ID sama Mekanisme Shop, 3 itu. Nah ini dari awal Mekanisme ya ini yang berdiri gitu. Jadi karena gini, kalau orang dibilang mungkin yang berasa banget pada saat pandemi itu, pada saat Mekanisme, kalau orang-orang memulai bisnisnya tuh 90% offline. Nah kalau Mekanisme hampir 80% itu online. Jadi memang sebenarnya dampak pasti ada, gitu. Kita merasakan sekali dampaknya gitu. Kayak nggak boleh masuk, terus pengiriman yang biasa seminggu bisa setiap hari gitu. Tapi ini jadi seminggu cuma 2 kali, akhirnya penumpukan, terus kita nggak tahu nanti barang stoknya gimana. Jadi kan emang agak ini, cuman balik lagi maksudnya sekarang membuat yang kita harus beradaptasi dengan ini aja. Dengan situasi yang sekarang ya. Bukan kita menyalahkan terus. Kalau untuk pengembangan produknya itu gimana sih Mbak? Karena kan ini produk fashion ya, jadi orang demandingnya ada sesuatu yang baru, yang baru. Nah itu untuk pengembangan produknya biasanya Mbak Saskia atau Mbak Tasya diskusi dulu, atau ada benchmarknya, atau ada konsultannya, atau gimana? Konsultan nggak ada, konsultan kita berdua lebih tepatnya. Cuman aku menceritakan kondisi kita harus pengembangan bisnisnya seperti apa atau bajunya seperti apa di era pandemi seperti ini aja nih. Contohnya baju-baju yang biasa dibikin sama Mekanisme itu adalah daily wear, ready to wear sebenarnya. Orang nggak perlu berpikir 2-3 kali untuk pakai baju ini mau kemana, karena kadang kita masuk satu butik atau tempat baju gitu, pernah nggak ngerasain begitu masuk kayak ini baju bagus banget, tapi sekelebit pasti gini heboh banget, kemana ya? Pasti suka begitu. Nah aku mau merubah mindset orang begitu mereka masuk kayak mau baju ini baju bagus banget, oh gue tahu ini mau pakai kesini sini. Nah aku pengen seperti itu. Nah jadi akhirnya dari awal kita berpikir begitu, nah ini yang lagi kita jalanin. Nah kemudian Mekanisme ini sebenarnya baju-baju yang bisa dipakai sehari-hari. Nah kemeja atau apa, tapi ternyata di era pandemi seperti ini yang dibutuhkan orang itu sebenarnya kayak yang model aku pakai, yang kayak model piyama, bisa dipakai tidur, tapi bisa juga dipakai jalan gitu kan. Pada akhirnya kalau kita dengan kemeja yang biasa kita bikin outer itu ternyata lagi tidak jalan. Nah sekarang yang lagi jalan itu adalah satu style gitu, jadi atas bawah sama, tapi dia kayak piyama, tapi bisa dipakai tidur juga, dia bisa dipakai jalan juga, bisa di mix. Nah kita akhirnya pada saat kita membuat itu baru naik. Kemudian juga kerudung, kita biasanya kerudung model yang pasmina atau Paris itu kan yang happening yang seperti itu, yang motif gitu. Kalau kita bikin seperti itu tuh nggak jalan pada saat era pandemi sekarang. Nah, akhirnya kita bikin sesuatu yang instan yang kayak aku pakai ini, nggak pakai jarum lagi, jadi memang Mekanisme dari awal tuh terkenal adalah sesuatu yang instan. Akhirnya kita balik ke zaman dulu. Ternyata begitu kita buat ini, Mbak, istilahnya PO-nya kita naruh PO 100, hari itu habis 100 juga. Jadi memang ternyata kalau pengembangan itu kita harus melihat market apa yang lagi dicari, bukan maunya kita seperti apa gitu. Kadang-kadang
Saskia juga egoisnya dalam arti ya iya maunya begini, ya sukanya begini, tapi nggak lihat pasar gitu. Ternyata yang cari sama pasar seperti ini. Memang kalau ngelihat yang kita pakai baju kayak gini, mungkin semua online shop juga lagi bikin begini gitu. Tapi balik lagi, kalau kita punya brand, orang juga akan tahu mana kualitasnya terbaik atau tidak seperti apa gitu. Jadi kayak mungkin bikinnya biasa, tapi ini aku bikinnya modelnya kayak Saskia bikin modelnya kayak gelembung di tangannya, nggak lurus aja. Jadi memang kadang-kadang sesuatu yang memang dibutuhkan masyarakat kita harus pintar-pintar mencari gitu, bukan konsultan. Konsultan adalah lingkungan gitu. Jadi konsultan adalah lingkungan, dan kita menjadikan juga kayak teman-teman yang online shop itu atau misalnya brand itu menjadikan kayak sisi untuk kita bisa mencari tahu, oh ternyata yang lagi di ini ya gitu. Jadi kadang-kadang aku sama Saskia suka bilang jangan dibawa stres, jangan dibawa kayak bisnis ini harus terus di atas, pengennya pasti seperti itu. Tapi pada saat ini lagi drop, ya udah kita harus tetap bisa belajar dari kekurangannya itu. Status sebagai selebritis membantu nggak? Ya pasti iya. Jadi kadang-kadang orang selalu bilang enak punya mekanisme, udah ada nama Saskia pasti orang tahu gitu. Keuntungannya adalah iya, alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan itu ke Saskia yang pada akhirnya kayak lebih mudah untuk memperkenalkan si mekanisme ini di kalangan kita gitu. Tapi balik lagi, konsisten pada saat kita menjalankan. Kalau misalnya punya nama tapi kita tidak bisa konsisten, ya sama aja gitu. Jadi kalau dibilang memudahkan nama Saskia, alhamdulillah gitu. Tapi balik lagi, konsisten yang kita jalankan ini sih sebenarnya. Kalau sekarang produk yang demand-nya lagi bagus-bagusnya apa Mbak? Kerudung instan. Kerudung instan. Kerudung instan. Kemudian juga mukena. Mekanisme terkenal dengan mukenanya. Jadi kita bikin mukena 300 paling dalam waktu 2 minggu habis, atau kurang dari 2 minggu habis gitu. Jadi ya memang terkenal mekanisme itu adalah sebenarnya segala sesuatu yang bahannya adalah kaos, rayon gitu. Jadi kita punya visi dan misi dari pada saat membuat baju-baju mekanisme, pada saat membuat mekanisme itu adalah anak SMP SMA mau belanja nggak perlu minta uang orang tua satu. Terus kita tinggal di Indonesia yang iklimnya tropis. Ya, jadi kalau mau membuat sesuatu bikin yang nyaman. Nah, Saskia itu orang yang selalu bilang beauty not pain. Gitu. Kalau aku beauty is pain. Kita punya perbedaan itu. Kenapa aku bilang kalau aku bilang beauty is pain? Aku pengen tampil perfect, aku pengen tampil baik gitu. Kadang-kadang aku harus menggunakan misalnya hak tinggi. Padahal itu sakit gitu kan. Tapi aku tetap menjalankan itu. Ya, yang penting aku kelihatan bagus gitu. Kalau Saskia nggak mau seperti itu. Atau misalnya aku pakai baju yang bertumpuk supaya kelihatan bagus dan kelihatan bagus gitu kan, kelihatannya juga kayak elegan atau apa. Saskia nggak akan memakai itu. Pokoknya dia tidak akan memakai sesuatu yang dia tidak nyaman. Nah, akhirnya dia terapkan di butik ini. Jadi bahan-bahan yang dikeluarkan sama mekanisme itu benar-benar kaosnya nyaman, terus modelnya juga bukan yang terlalu ribet, yang orang mau pakai 1 kali 2 kali juga. Maksudnya mau pakai baju ini tahu mau kemana. Kalau produk ini yang kosmetik, lalu yang tadi ada satu produk lagi yang bareng sama keluarga itu hasil rembukan bareng. Oh, kalau ini iya, kalau yang Zam ini memang yang skincare, dan tadinya juga dia ada lipstick tapi sudah habis. Tadi pada saat kita mau repeat order pas pandemi, ngerasa kayak wah tidak terlalu manfaat banget ya karena tutup masker gitu. Gak repeat order, tapi kita lagi mau ada kolaborasi sama salah satu artis, itu ada lip tint juga gitu. Cuman itu belum keluar. Ini kita pasti konsultasi, dalam arti gini. Brand ambassador dari Zam Cosmetic itu adalah 7 anak mama, plus ada 2 menantunya. Jadi Tasya, Saskia, Tania, Haikal, Marsha, Rika, Alwin semua jadi brand ambassador. Plus lagi ada suami aku, Bang Ferry, suaminya Tania, Abi, gitu kan. Mas Anu nggak masuk. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 9 orang di sini. Kenapa kita pakai brand ambassador dari keluarga sendiri? Kalau kita pakai brand ambassador misalnya Dewi Sandra atau siapa, atau misalnya siapa yang mukanya bagus, nggak akan ada bedanya dengan klinik-klinik atau skincare lain. Tapi aku selalu mengambil benchmarknya ini dalam arti kayak kita kan punya 7 anak mama, nggak mungkin kulitnya semuanya sama. Kulitnya kita semuanya berbeda-beda gitu. Aku, Saskia, Tania, Kak Abang aja beda, dan ternyata yang membutuhkan sabun cuci muka dan yang membutuhkan kayak skincare ini bukan hanya cewek, tapi cowok juga. Tapi kadang cowok gengsinya besar gitu kan. Nah,
ternyata kayak misalnya kita Haikal kulitnya beda sama Haikal sama abang, sama suamiku, Bang Ferry, itu beda. Jadi kita pengen nampilin kalau kita nggak perlu pakai brand ambassador dengan orang lain, tapi ini bener-bener kita 7 anak mama tapi kulit kita berbeda-beda. Kemudian juga ada Bang Ferry, ada Abi juga yang memang mencerminkan karakter dari setiap jenis kulit yang ada di Indonesia gitu. Aku termasuk jenis kulitnya kering di bagian T gitu. Terus kemudian kalau si Marsha nggak punya masalah, mungkin pori-porinya juga nggak ada kali itu. Bagus banget ya, mulus gitu. Mau dipakai apa juga nggak masalah gitu. Terus nanti ketemu Tania yang dia memang gampang banget jerawatan. Jadi semua ada sebenarnya. Terus ada lagi yang misalnya kalau Saskia tuh freckles. Jadi kayak untuk makanya kita menyebutnya kalau nggak salah Saskia tuh yang pokoknya untuk usia 30 tahun ke atas, mestinya itu kan aku. Tapi karena kulitnya Saskia, ternyata kulitnya Saskia di atas umur aku. Oh gitu. Iya, di atas umurnya dia gitu. Jadi dia pakai lagi yang anti aging gitu. Jadi buat aku kenapa pada akhirnya ini dan nge-brainstormnya adalah ya kita butuh sesuatu untuk kulit kita, bukan hanya aku, bukan hanya cewek, tapi cowok juga perlu. Ditanya sama Haikal perlu nggak perlu, kayak suami aku juga public figure, dia syuting dan dia butuh sabun cuci muka gitu. Akhirnya dia membuktikan kalau oh ya ternyata emang gue butuh gitu. Jadi memang ini berdasarkan memang kebutuhan dari semuanya juga. Ini tahun berapa munculnya nih? Ini baru, aku lupa tahun berapa ya, mungkin 2 ke 3 tahun yang lalu. Ini baru justru Zam ini sangat-sangat baby-nya kita gitu. Jadi Zam ini memang kalau ditanya penjualannya bagus banget enggak, maksudnya di tahap yang kayak kondisinya aman enggak, kondisi sekarang mau nyebut bisnis aman enggak, dibilang enggak aman gitu. Jadi intinya sebenarnya masih kita bisa berjalan gitu, dan ya pinter-pinter harus promo lah saat ini. Jadi memang ya ini bisnis baby-nya kita. Kalau si ZM lebih baru dari ini berarti? Oh, ZM justru lebih lama. Jadi ada mekanisme berapa lama baru ZM. Jadi saat itu ZM itu karena ada satu kebutuhan yang ditawarkan pada mekanisme untuk masuk ke salah satu retail besar, menyiapkan bajunya harus lebih ribuan lagi. Nah, mekanisme tidak sanggup untuk menyiapkan barang itu. Makanya kita menawarkan Haikal yang mau masuk ke situ untuk dengan brand yang berbeda gitu. Dan kalau dilihat dari klasifikasi ini mekanisme pertama itu adalah BIA sebenarnya. BIA itu adalah kalau orang nyari baju-baju agak pesta atau agak resmi itu di BIA. Sebenarnya BIA by Zaskia Meka juga sebenarnya. Tapi yang lebih resmi yang bajunya licin-licin, satin, ceruti gitu. Nah, kemudian kedua mekanisme. Mekanisme lebih di tengah-tengah, harganya BC gitu kan. Istilah ini AB, ini BC. Supaya orang-orang kalau misalnya yang mau beli baju kapan pun bisa, terus kayak nggak berpikir untuk 2-3 kali. Nah, harganya juga BC. Nah, kalau yang ZM ini CD. Jadi harga dijualnya ini kalau nggak salah di Ramayana. Jadi yang harga baju itu 75.000, tapi bahannya masih bagus gitu. Jadi memang kita punya turunan gitu. Tapi memang kadang-kadang orang suka ketukar bilang, yo mekanisme padahal ZM gitu. Tapi ya beda-beda sih. Mbak ingat nggak karyawannya sekarang berapa jumlah? Oh, jadi awal mekanisme itu 2, cuman aku dari Saskia. Terus nambah pada saat yang aku di rumah mertua aku itu, aku punya admin namanya Tessa. Kita cuma bertiga selama 1 tahun, kita bertiga. Setelah 1 tahun aku punya karyawan SPG ada 3 orang sama admin. Admin itu kita pakai keluarga. Jadi keluarga aku tuh ada 3 lah yang aku pakai. Dia tuh yang admin dari rumah, kirim laporan ke aku, tetap aku yang packingin awalnya gitu. Jadi tadinya mungkin cuma sekitar 3 mungkin tinggal cuma 9 termasuk aku sama Saskia. Terus pernah sempet di masanya kita sampai 60-70 karyawan lebih. Terus Haikal masuk kan, sempat masuk. Haikal bilang, "Kak, jangan terlalu banyak karyawan, karena kalau terlalu banyak karyawan pada akhirnya nanti padahal ada satu karyawan ini bisa mengcover kerjaan ini, jangan satu dikasih satu akhirnya jadi banyak gitu. Minimalis Kak." Akhirnya kita mengkecilkan karyawan. Sekarang karyawan aku total 30 karyawan gitu, 25 sampai 30. Si Haikal yang nyuruh ngekatin, dia sekarang karyawannya lebih kali dari 70. Sama bilang, ini kenapa jadi begini sih, lu yang nyuruh gua habisin karyawan? Maksudnya dalam arti bukan pada saat pandemi justru pandemi dari 2 tahun sebelum atau 3 tahun sebelum pandemi kita udah bertahan di 25-30 ini. Bahkan pas pandemi aku cuma punya cita-cita, kita nggak boleh mengkat karyawan apapun. Even sampai kita nggak bisa bayar gaji karyawan, gaji kita yang nggak boleh kita dapetin, justru mereka harus gajian gitu. Jadi
selalu kita bilang apa yang kita dapetin buat mereka. Terus kondisi ini bagus karena mereka, kondisi ini turun pasti ada salah kita juga. Jadi kalau di Haikal kan orangnya bisnisnya terlalu it's straight to the point. Ini salah ini Haikal begitu. Kalau aku bisnis lagi turun, ya udah, ini apa yang salah, kita bedahi bareng-bareng. Pas dilihat, oh ternyata kamu mestinya begini, ya udah ini mungkin salah aku juga. Oh kalau Haikal lagi gitu. Kalau aku lagi naik, pasti ini ada ini. Jadi kayak aku tuh tidak berusaha untuk tidak pernah menyalahkan karyawan. Karena biar gimana pun ini bisnis bagus, ini bisnis turun, pasti ada salah kita juga. Jadi aku selalu bilang kalau kita mau jadi seorang pebisnis yang sukses itu, kita harus siap ditiru istilahnya satu, harus siap disaingin. Terus kita jangan pernah jangan selalu menyalahkan orang lain. Kalau ada kesalahan, lihat diri kita sendiri dulu gitu. Jadi sampai detik ini pun ya aku masih ada di posisi itu sih. Tapi intinya sebenarnya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, bukan kita menyalahkan keadaan.